Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setia Novanto sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Ketua KPK Agus Raharjo dalam konferensi pers yang baru saja dilakukan di Gedung KPK Jakarta. Setia Novanto diduga dengan menguntungkan diri sendiri atau korporasi sehingga diduga merugikan negara sekurang-kurangnya 2,3 triliun rupiah. Setia Novanto sebelumnya telah diperiksa oleh KPK beberapa kali terkait dugaan korupsi KTP elektronik. Dia diduga memiliki peran dalam proses penganggaran atau pengadaan barang dan jasa. Ketua Umum Partai Golkar ini juga diduga telah mengkondisikan pemenang pengadaan KTP elektronik. Setia disangka melanggar pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam kasus ini KPK sebelumnya telah menetapkan 2 mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Anti Tindak Pidana Korupsi atau Satgas Anti Tipikor dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepada keluarganya dan anggota yang cacat, ini Mabes Polri tengah menyusun pembentukan Densus Anti Tindak Pidana Korupsi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Polri seperti mesin besar yang memiliki sumber daya manusia yang banyak, sehingga Polri dapat ikut serta membantu memberantas korupsi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai selama ini KPK hanya menangani kasus atau korupsi besar. Penangkapan kasus besar memang berpengaruh, namun tidak masif. Sementara banyak kasus korupsi kecil yang tidak tersentuh oleh KPK lantaran keterbatasan sumber daya manusia. Kapolri mengatakan Mabes Polri memiliki jumlah SDM mencapai 432.000 yang tersebar di seluruh provinsi, sehingga mampu menangani kasus-kasus korupsi. tanpa mengecilkan teman-teman KPK dan tanpa berusaha membesarkan Polri. Saya sampaikan, Polri ini mesin raksasa. Jumlahnya 423.000 orang. Punya 33 Polda, hampir 500 Polres. Saya sudah sampaikan, KPK menjadi trigger mechanism dan supervisor. Kami kan melaporkan semua kasus-kasus itu kepada KPK. Berarti kolaborasi ya Pak ya? Jadi kolaborasi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian berharap Densus Anti Tipikor dapat dibentuk hingga tingkat provinsi, serta memiliki kewenangan seperti KPK. Saudara, mantan Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Badan Keamanan Laut Bakamla Eko Susilo Hadi divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Ketua Majelis Hakim Yohanes Priyana menyatakan terdakwa Eko Susilo Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Eko dinyatakan terbukti menerima suap terkait proyek pengadaan satelit pemantau tahun 2016 di Bakamla saat menjabat pelaksana sekretaris utama Bakamla dan kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Bakamla tahun anggaran 2016. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 4 tahun penjara, denda 200 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan penuntut umum yang menuntut terdakwa Eko Susilo Hadi dengan hukuman 5 tahun penjara, denda 250 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun dan 3 bulan dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar agar diganti dengan menjalani kurungan selama 2 bulan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyebut terdakwa Eko tercatat 2 kali menerima uang dari pemilik PT Melati Technopo Indonesia, Fahmi Darmawansyah, yang diberikan melalui staf Fahmi, Muhammad Adami Okta, dan Hardi Stefanus. Pemberian pertama 14 November 2016 senilai $10.000 Amerika dan €10.000. Pemberian kedua 15 Desember 2016 senilai $100.000 Singapura dan $88.500 Amerika. Pemberian uang agar memenangkan PT Melati Technopo Indonesia yang dimiliki Fahmi Darmawansyah dalam pengadaan satelit pemantau di Bakamla.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Malam TVRI. Memasuki hari ketiga bencana banjir melanda Kabupaten Belitung Timur, ribuan rumah warga masih terendam banjir dengan ketinggian air 1 hingga 3 meter. Ya, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Virgi Randa langsung dari Bangka Belitung. Virgi, selamat malam. Ya, selamat malam Imam dan Norma. Saudara, memasuki hari ketiga bencana banjir melanda di Kabupaten Belitung Timur, ribuan rumah warga masih terendam banjir dengan ketinggian air 1 hingga 3 meter. Ribuan rumah warga tersebut tersebar di 5 kecamatan, dan dari 5 kecamatan tersebut banjir terparah terjadi di Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan. Selain menggenangi rumah warga, banjir juga merusak sejumlah akses jalan dan jembatan yang mengakibatkan Kabupaten Belitung Timur terisolir. Sedikitnya 3 buah jembatan yang berada di Kecamatan Gantung, Kecamatan Kelapa Kampit, dan Kecamatan Dandang rusak parah akibat dihantam derasnya air. Dengan rusaknya sejumlah infrastruktur tersebut, tim evakuasi kesulitan dalam melakukan evakuasi warga yang masih terjebak banjir. Kepala Tagana Kabupaten Belitung Timur, Harmoni Hidayat, mengungkapkan sulitnya akses menuju lokasi yang terdampak banjir. Hingga kini pihaknya belum bisa memperkirakan secara pasti jumlah kerusakan maupun korban jiwa yang ditimbulkan akibat musibah terparah yang pernah terjadi di Kabupaten Belitung Timur ini. Dan berikut petikan pernyataan Kepala Tagana Belitung Timur, Harmoni Hidayat. Gantung, daerah Gantung, jadi masih terdampak, yang sangat terdampak yang berkurang cepat itu daerah Kecamatan Gantung, dan Desa Lenggang dengan Desa Gantung, dan Desa Selingsing itu. Nah, itu yang sekarang ini, kondisi sekarang ini yang perlu penanganan cepat. Kalau jumlah rumah apa? Ya? Kalau jumlah rumah yang terendam saja? Rumah belum bisa kami ini, tapi kalau pengungsi yang di balai desa, balai Kecamatan Gantung itu 700-an sekarang, 700-an. Nah, jadi kami dari tim kabupaten berusaha untuk menyuplai logistik dari mereka. Nah, karena akses jalan terputus, kami cari jalan. Sementara itu, saudara, sejak pagi tadi tim evakuasi yang terdiri dari Tagana, SAR, TNI, dan Polri mulai menyalurkan logistik ke 13 posko pengungsian yang ada. Kebutuhan pokok yang disalurkan terdiri dari beras, mie instan, air mineral, ikan kaleng, dan perlengkapan lainnya seperti selimut, pakaian, tikar, perlengkapan bayi, dan susu. Hingga hari ketiga bencana banjir landa Kabupaten Belitung Timur, debit air di sebagian daerah yang terdampak banjir mulai turun. Namun ketinggian debit air khususnya di Kecamatan Gantung masih sekitar 1 hingga 3 meter yang disebabkan oleh meluapnya bendungan Pice di Desa Gantung. Demikian informasi dari Bangka Belitung. Kembali ke Jakarta, Norma dan Imam. Virgi Randa, terima kasih. Selamat malam. Saudara, kanker serviks atau kanker leher rahim merupakan penyakit yang paling banyak menyerang wanita di Indonesia setelah kanker payudara. Deteksi dini diperlukan untuk mencegah kematian akibat penanganan yang terlambat. Departemen Kesehatan Republik Indonesia memperkirakan kanker serviks menyerang 100 dari 100.000 wanita di Indonesia. Kanker ini juga menempati posisi kelima terbanyak dari seluruh penyakit kanker yang menyerang manusia. Peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Fitriadi Kusuma, mengatakan angka kematian yang diakibatkan kanker serviks masih tinggi karena banyaknya pasien yang tidak melakukan deteksi dini dan datang berobat pada tahap lanjut. Ia juga menilai dalam pengobatan kanker serviks setiap pasien melakukan terapi radiasi, namun respon setiap pasien terhadap terapi radiasi tersebut bervariasi. Kadar tinggi rendahnya protein seperti survivin, telomerase, dan sitokrom C berperan dalam menentukan keberhasilan terapi radiasi yang dilakukan oleh pasien penderita kanker serviks. Melalui penelitian kadar protein tersebut diharapkan dapat menghasilkan terapi yang baik bagi penderita kanker serviks. Sebetulnya yang saya teliti pada penelitian saya adalah proteinnya, jadi bukan sebagai perannya adalah kita memprediksi, jadi kita menduga-duga kalau dia kadarnya tinggi atau kadarnya rendah, kita bisa memprediksi keberhasilan terapinya. Jadi bukan sebagai obat, jadi sebagai kadarnya kita lihat. Kedepannya nanti kita buat anti daripada itu untuk memberikan hasil terapi yang baik. Untuk mencegah terjadinya kanker serviks dilakukan dengan menjaga gaya hidup sehat dan melakukan deteksi dini dengan pap smear.